Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapis Tipis yang akan membahas fenomena mistis di sekitar kita yang selama ini terlapisi tirai yang amat tipis. Kawin jin merupakan fenomena klasik pada masyarakat kita yang hingga saat ini masih berlangsung. Berbagai tujuan bisa diselesaikan dengan cara ini. Begitu menurut beberapa orang yang meyakininya. Inilah kisah Supri yang sudah melakukan kawin jin demi kelangsungan usahanya. "Iya mas, jadi apa ndak?" tanya Mas Parto di telepon. "Tak pikir-pikir dulu mas, nanti kalau jadi secepatnya tak hubungi," begitu jawabku. Aku sedikit ragu soal ajakan Mas Parto, tapi kalau nggak kulakukan, nasib usahaku akan semakin terpuruk. Andai kulakukan, ada rasa takut dan was-was. Apa bisa berhasil? Aku pun mulai ragu untuk menjalaninya. Usaha mie ayam bakso yang kutekuni selama ini diambang gulung tikar. Ini sudah bulan ketiga mas, omset kita terus menurun drastis. Apa Mas Supri tidak ada upaya untuk mengatasi ini? Perkataan Irma istriku membuyarkan lamunanku. "Ya, nanti ku cari jalan keluarnya." Sambil berdiri ku menatap halaman parkir di depan yang terlihat sepi. Kuakui, usaha mie ayam baksoku memang termasuk tradisional. Aku kurang inovatif seperti mie kekinian. Aku tidak merubah ilmu yang kudapat dari Pak Narno, juragan mie ayam yang pernah kuikuti. Karena aku pikir resep ini sudah paten. Terbukti sudah lebih 3 tahun masih eksis, dan pelanggan yang datang semakin bertambah. Hingga aku berani membuka beberapa cabang baru di tengah kota, dengan sewa ruko yang tergolong mahal, lengkap dengan beberapa karyawan yang berseragam. Awalnya semua lancar, nyaris tanpa gangguan. Tapi lambat laun usahaku mulai menurun. Dan 6 bulan terakhir semakin parah. Entah apa sebabnya. Aku juga kalah bersaing dengan mie kekinian yang mulai menjamur. Aku pun sudah berupaya mendatangi beberapa dukun dan orang pintar untuk mencari solusi. Tapi akhirnya aku harus menyerah. Satu persatu cabang usahaku tutup karena tidak mampu membayar sewa ruko. Hanya tinggal 1 warung yang masih jalan. Semakin lama usaha yang kutekuni semakin redup. Pandangan para pesaingku seolah-olah mengejek dan bersorak senang karena usahaku mulai kembang kempis. Padahal mereka menyapaku ramah dan wajar-wajar saja saat bertemu. Masih terngiang omongan beberapa pedagang pasar langgananku kalau usahaku ada yang menutup. Ada juga yang bilang kalau pamor usahaku kalah, jadi pembeli tidak tertarik lagi. Bahkan ada yang bilang dukunnya kurang jos. Semua omongan silih berganti muncul dalam benakku. Namun yang membuatku panas, omongan si pedagang ayam. Katanya, dia dengar langsung ucapan pesaingku. Biarpun pakai 10 dukun, tidak akan mampu bertahan. Entah benar apa tidak, tapi dadaku terasa sesak bila mengingatnya. Harga diri. Ya, harga diriku sedang diinjak orang. Aku harus selesaikan masalah ini dengan kawin jin seperti saran Mas Parto. Akhirnya aku telepon Mas Parto. "Kapan kita berangkat mas?" "Besok lusa aja jam 6 pagi. Berangkat dari sini," begitu katanya. Kami berdua berangkat ke desa kecil di lereng Gunung Raung. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak bercerita soal usahaku. Awalku merintis hingga mampu buka cabang itu penuh pengorbanan. Aku tidak terima jika usahaku ada yang mengganggu. Hingga akhirnya seperti sekarang, hidup segan mati tak mau.
Aku pun masih belum jelas soal kawin jin yang Mas Parto ceritakan. Namun Mas Parto meyakinkanku karena temannya sudah sukses dan usahanya berkembang pesat, yang kebetulan usahanya bernasib sama denganku. Apa masih ragu? Sela Mas Parto di tengah pembicaraan sambil memperlambat laju mobilnya. Ndak Mas, aku sudah siap tenan, jawabku. Setelah 4 jam berkendara, akhirnya kami sampai di tujuan. Itulah tempatnya. Mas Parto menunjuk rumah besar dekat jembatan. Mobil parkir di sini saja, katanya. Kami berdua berjalan kaki menuju rumah itu. Setelah beberapa kali diketuk, pintu itu pun terbuka. Seorang perempuan tua dengan mulut masih mengunyah tembakau menyambut kami. Assalamualaikum, sapa Mas Parto. Sambil memegang tembakau susurnya, dengan terbata-bata perempuan itu menjawab salam Mas Parto. Pak Gito ada Bu? Tanya Mas Parto. Masih di Tegal, jawabnya. Ada perlu apa? Sambil tersenyum Mas Parto menjelaskan secara singkat maksud kedatangan kami berdua. Kami pun dipersilakan masuk oleh ibu itu. Sambil menunggu Pak Gito, pikiranku menerawang jauh. Terbayang nasib warungku yang merana. Lalu satu persatu dukun yang kukunjungi yang semuanya menjanjikan keberhasilan. Tapi semuanya tidak memenuhi harapan. Apa yang ini juga bernasib sama? Assalamualaikum. Suara berat dari dalam rumah memecah kesunyian. Pak Gito dengan tersenyum menyambut kedatangan kami. Setelah puas ngobrol ngalor ngidul, Mas Parto menceritakan maksud kedatangan kami berdua. Dengan tatapan menyelidik, Pak Gito memandangku. Dipikir lagi Mas, tanggung jawabnya berat loh, begitu katanya. Saya sudah siap Pak, jawabku setelah beberapa kali menanyakan kesanggupanku. Akhirnya dia pun bersedia membantu. Beri waktu 15 hari untuk mencarikan yang cocok, kata Pak Gito. Singkat cerita, tepat pada hari yang ke-16 kami pun menemui Pak Gito lagi. Setelah berbincang sejenak, kembali Pak Gito menanyakan keseriusanku. Baiklah Mas, aku sudah ketemu calonnya. Dia minta Mas kawin kain sutra Turki warna merah dan 1 set perhiasan. Juga minta disediakan minyak apel jin. Lalu untuk setiap hari harus disediakan 2 kembang kantil yang direndam air dalam gelas belimbing. Dan harus disiapkan di kamar khusus yang harus terpisah dari rumahku. Untuk beberapa saat Pak Gito terdiam, seakan sedang memikirkan sesuatu. Lalu untuk akad nikah, dia minta dilakukan di Watu Kebo dengan membawa sesaji kembang 7 rupa, buah pisang dan kelapa, lanjut Pak Gito. Apa ada lagi Pak? Karena aku lihat Pak Gito terdiam seolah mengingat sesuatu. Sudah, itu saja. Baik Pak, aku pun menyanggupi apa yang diminta Pak Gito. Akhirnya pada hari yang sudah ditentukan, kira-kira jam 8 malam, aku dan Pak Gito berangkat menuju Watu Kebo, yakni sebongkah batu besar berwarna gelap yang pada satu sisinya sedikit rata. Batu besar itu seolah-olah muncul dari tanah. Kami pun bersila di samping batu itu. Di depan kami, sesaji lengkap berjajar dengan nampan berisi mas kawin yang tertata rapi. Pak Gito mulai membakar kemenyan dan mulai komat kamit, entah apa yang dibacanya. Dengan mata terpejam, aku duduk tertunduk sambil menahan hawa dingin. Suara-suara serangga malam bersautan menambah kekusukan Pak Gito. Beberapa kali kuusir dengan pelan serangga yang hinggap di pipiku. Dan dalam keheningan yang semakin mendalam, tiba-tiba kurasakan ada semacam hentakan yang seakan menarikku. Lalu kulihat beberapa orang di sekeliling kami. Aku kaget. Karena pakaian yang kupakai berubah seperti layaknya baju pengantin Jawa. Begitu juga dengan baju Pak Gito, semuanya berubah. Seorang perempuan cantik dengan pakaian pengantin Jawa duduk di sebelahku. Ada beberapa laki-laki dan perempuan.
Semua laki-laki memakai beskap lengkap dan para perempuan dengan berkain kebaya. Tapi anehnya pakaian yang mereka kenakan seperti pakaian Jawa zaman dulu. Seorang pria yang berkumis agak tebal duduk di samping pengantin wanita. "Opo iso diwiwiti?" ujar salah seorang pria yang duduk berhadapan denganku yang dibatasi dengan nampan mas kawin. Pria di sebelah pengantin wanita mengangguk pelan. Lalu pria di hadapanku kembali berbicara dalam bahasa Jawa yang tidak kupahami. Entah apa yang dikatakan. Tapi yang kutangkap dari pembicaraan ini, pria berkumis tebal menyerahkan anak perempuannya yang bernama Surtini untuk kunikahi. Apa aku sanggup? Kulihat Pak Gito memberi isyarat agar aku mengangguk. Aku pun mematuhinya. Setelah beberapa saat, akhirnya acara akad nikah selesai. Lalu mereka menempatkan aku dan istriku di semacam pelaminan yang posisinya sedikit lebih tinggi dari mereka yang duduk di bawah. Kulirik istriku, dia pun tersenyum sambil berkata, "Mas, tidak usah khawatir, aku sungguh menyukaimu." Aku pun tertegun, kok dia tahu apa yang kupikirkan? Padahal aku belum bertanya. Mungkin kebetulan saja, pikirku. Selayaknya pesta perkawinan, beberapa hidangan di atas nampan kuningan tersaji dengan aroma yang menggoda. Ini kue yang aneh, pikirku. Tidak pernah kulihat. Seperti ketan hitam, berbentuk persegi dipotong tipis selebar telapak tangan. Mereka dengan lahap memakannya. Kulihat juga dalam gelas kuningan, minuman yang berwarna coklat kehitaman dituang ke dalamnya. Mereka pun menikmati penuh sukacita. Rasa penasaran mulai datang. Kepingin sekali aku cicipi. Tapi Pak Gito melarangku agar tidak makan ataupun minum apapun. Aku tidak tahu kenapa. Entah berapa lama aku di sini, angin malam yang semakin dingin menyadarkanku. Tidak terasa aku sudah kembali duduk di samping Watu Kebo lagi. Kulihat Pak Gito masih bersila sambil komat kawin. Aku kaget, lah mas kawin kok masih di depan kami? Padahal saat akad nikah sudah aku serahkan. Lalu istriku kemana? Apa aku bermimpi? Berbagai pertanyaan memenuhi pikiranku. Sesampainya di rumah Pak Gito, kutanyakan perihal mas kawin itu. Dengan sedikit tersenyum, beliau mengatakan kalau semua mas kawin sudah diterima dan ini harus disimpan di kamar khusus yang sudah dipersiapkan, sambil menunjuk nampan berisi mas kawin. Nanti kalau kamar sudah siap, istrimu akan muncul di sana, kata Pak Gito. Jangan lupa juga kembang kandilnya. Sepanjang semua persyaratan kau penuhi, tidak akan ada masalah, lanjut Pak Gito. Dalam perjalanan pulang, Mas Parto memberontongku dengan aneka pertanyaan. Sambil ketawa, aku bilang kalau istriku cantik banget. Bodinya seksi, kulitnya kuning, top pokoknya. Gak rugi meski habis biaya besar. Seakan semua seleraku ada padanya. Mas Parto memandangku serius. Bener taiku. Bener mas, tenan ini, aku gak ngapusi. Setelah itu Mas Parto lebih banyak diam. Mungkin dia masih membayangkan yang kukatakan, atau mungkin dia malah penasaran. Sebelum sampai di rumah, aku mampir dulu ke rumah kontrakan yang sudah kusewa. Kusimpan mas kawin di almari yang sudah kusiapkan. Lalu esok harinya aku mencari kembang kandil dan gelas belimbing sebagai syarat yang harus kulakukan setiap hari. Terbersih dalam pikiranku, apa aku mampu? Karena sejujurnya tidak ada orang yang tahu, bahkan Irma istriku yang di rumah tidak tahu menahu soal ini. Aku hanya bilang ini permintaan dukun yang kudatangi untuk kelancaran usaha. Jadi aku harus menutup rahasia ini rapat-rapat. Hanya Mas Parto yang tahu. Selanjutnya, hari-hariku terasa lebih hidup. Usaha mie ayam bakso mulai menggeliat. Bahkan dalam minggu kedua selalu habis pada sore hari. Padahal sebelumnya hingga jam 9 malam masih tersisa separuh lebih. Kulihat
Surtini, istri jinku, bolak-balik menarik orang yang lewat untuk mampir. Bahkan orang yang naik motor pun dia tarik. Akibatnya pemotor ini pun putar balik mampir ke warung. Dan hampir semuanya tertarik untuk masuk dan pesan mie ayam bakso. Sebelum disajikan ke pelanggan, dia memasukkan jari ke mulutnya, lalu dia celupkan jarinya ke makanan itu. Jika ada pelanggan yang baru datang, Surtini istriku dengan sigap mengelus kepala pelangganku. Aku cuma tersenyum melihat tingkah polanya. Pernah aku tanya apa maksudnya. Dia bilang kalau mencelupkan jari biar rasa makanan membuat orang ketagihan. Lalu mengelus kepala pelanggan biar mereka merasa nyaman dan betah di sini tanpa peduli harga makanan. Hebat batinku. Tidak bisa kubayangkan andai pelangganku bisa melihat Surtini istri jinku. Untung hanya aku yang bisa melihatnya. Setiap hari selalu ada pelanggan baru, dan omset semakin meningkat secara signifikan. Luar biasa dukunmu, Mas. Andai dari dulu ketemu mungkin kita sudah punya banyak cabang, kata Irma istriku sambil tersenyum lebar. Andai kau tahu Surtini yang bekerja, kamu bisa menjerit langsung pingsan, kataku dalam hati. Apalagi jika kau tahu saat kami berhubungan badan yang luar biasa nikmat, karena Surtini pintar mengatur ritmenya, tambah nangis kamu. Untung saja kamu tidak tahu, dalam hatiku sambil berlalu. Jika Anda suka cerita ini, silakan like, komen, dan share, serta subscribe, agar senantiasa mendapatkan cerita mistik terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.